Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berbakti kembali di dalam Bible Study for Kids. Pada hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Lanjutan dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu tentang kebangkitan Yesus. Dan kalau pada hari ini juga kita mendengarkan Bible Study for Kids, kita sedang memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Adik-adik, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini adalah secuplik bagaimana pada waktu itu Yesus bertemu dengan sebagian dari muridnya, banyak muridnya, dan kemudian ia menyampaikan kebenaran-kebenaran yang terakhir, firman-firman yang terakhir, perintah-perintahnya kepada seluruh muridnya, apa yang harus mereka lakukan, dan kemudian tiba-tiba ia naik ke surga. Adik-adik, bagi kita kematian Yesus itu pasti, dan kebangkitan Yesus itu pasti, dan juga kenaikan Yesus ke atas surga itu adalah sesuatu yang pasti, yang betul-betul terjadi, bukan sesuatu yang fiktif. Tetapi adik-adik, kita mau melihat di dalam dunia ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka meragukan apa yang terjadi kepada Yesus. Di dalam sejarah tercatat cukup lengkap tentang kematian Yesus. Cukup lengkap tentang penyaliban Yesus. Ada seorang nabi besar yang bernama Yesus yang mati di atas kayu salib. Itu ada di dalam sejarah. Orang-orang di luar Kristen mengakui. Tetapi tentang dia bangkit seperti yang diceritakan minggu lalu, tentang ia naik ke surga, tidak pernah tercatat di dalam sejarah. Tidak ada orang-orang di luar kekristenan yang akan mengakuinya. Dan hanya untuk orang-orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan, kebenaran ini dibukakan. Dan hanya kitalah orang-orang yang percaya pada Yesus, yang bisa percaya bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit, Allah yang naik ke surga. Di dalam dunia, kita melihat ada banyak cerita mengenai bahwa Yesus tidak pernah bangkit, bahwa Yesus mati untuk selamanya. Dari mana cerita ini ada? Cerita ini ada sejak ketika Yesus bangkit. Kalau kalian baca, kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Di situ diceritakan bagaimana ketika penjaga-penjaga itu ke kota dan memberitahukan kepada imam-imam kepala bahwa Yesus bangkit. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus bangkit. Mereka melaporkan kepada imam-imam kepala. Dan apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala? Oleh tua-tua. Mereka berunding dan mengambil keputusan. Mereka memberikan sejumlah besar uang kepada tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus, yang melihat dengan mata kepala mereka bahwa Yesus bangkit. Mereka kasih uang, dikasih suap. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit, tetapi harus mengatakan bahwa murid-muridnya Yesus yang datang malam-malam lalu mencuri mayat Yesus ketika mereka tidur. Padahal adik-adik, mereka tidak tertidur. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka diberi uang suap oleh imam-imam kepala, oleh tua-tua orang Yahudi pada waktu itu, supaya mereka memberitakan berita bohong. Dan semenjak itu dikatakan tersiar berita-berita bohong itu sampai dengan sekarang. Berapa banyak orang-orang yang sudah terpengaruh dengan berita bohong ini, dan mereka percaya. Mereka cuma percaya Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati dan selamanya mati, tidak bangkit.
Tetapi kita tahu Yesus bangkit. Satu kali adik-adik Mister pernah melihat satu film tentang Tuhan Yesus. Waktu itu Mister masih sangat kecil sekali ya. Mungkin kelas 4, kelas 5 SD gitu ya. Kemudian Mister melihat dari awal kelihatannya normal filmnya itu ya. Filmnya normal. Sampai dengan Yesus melakukan mujizat-mujizat, dan kemudian akhirnya satu kali cerita tentang Yesus mati di atas kayu salib. Kelihatannya normal. Sampai dengan pada saat Yesus naik ke atas kayu salib. Sampai dengan saat Yesus disalib. Tetapi kejadian mulai aneh. Mister melihat di dalam film itu, ya, tiba-tiba Yesus yang di atas kayu salib itu, tiba-tiba dia merasa seperti semacam berhalusinasi, pusing, ya. Tiba-tiba pandangannya itu jadi berbayang-bayang gitu ya. Tiba-tiba dia bisa turun dari atas salib. Kemudian dia turun dari salib, dia sehat baik-baik saja. Dia lihat ke atas salib, loh, kok ada orang yang di atas salib itu, tapi bukan dirinya, ya. Dia digantikan oleh orang yang lain. Dan kemudian dia turun dari salib, kemudian dia jalan, ya. Dia melihat orang-orang sekelilingnya itu, ada ibu-ibu, ada Maria, ada Yohanes, ada murid-muridnya yang melihat kepada salib itu. Mereka masih melihat salib itu. Mereka tidak melihat Yesus ini turun dari salib. Tidak kelihatan. Mereka seperti bengong melihat apa yang ada di salib itu. Ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Yesus ini dia turun dan kemudian dia pergi, lolos, tidak jadi mati. Tidak mati. Kemudian ketemu sama Maria Magdalena, menikah, punya anak. Ya, apa yang Mister ceritakan ini adalah berita bohong yang diberitakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan orang-orang Kristen yang kepingin semua orang taunya itu Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit. Mati dan tidak pernah bangkit, atau bahkan tidak pernah mati. Ya, Yesus itu hidup baik-baik saja. Dia pergi, dia meninggalkan salib. Dia tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Itu cerita-cerita yang beredar. Cerita-cerita yang menunjukkan bahwa Yesus itu manusia biasa. Kalau disalib ya mati, tapi dia digantikan sama orang. Itu adalah cerita-cerita hoax. Ketika kalian melihat cerita-cerita yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, jangan kalian percaya. Jangan kalian percaya. Itu adalah kebohongan. Sejak semula kebangkitan Yesus sudah dirancangkan oleh imam-imam kepala supaya banyak orang tidak percaya Yesus mati dan bangkit, apalagi naik ke surga. Adik-adik, ini yang terjadi. Dunia penuh dengan dusta. Satu kali Mister pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang dokter bedah. Dia mengatakan Yesus itu tidak mati di atas kayu salib. Dia menunjukkan bukti-buktinya, ya. Secara ilmiah menurut dia, Yesus itu belum mati. Yesus itu cuma pingsan gitu ya. Mungkin karena disalib kesakitan ya. Waduh, kalian ya, kalau kalian kesakitan ya, kalian tuh bisa pingsan ya. Mungkin ada di sini yang pernah mengalami kecelakaan gitu ya. Mungkin kakinya patah, tulangnya patah gitu ya. Sakit sekali, ya. Mister pernah satu kali itu di jari jempol ini kena peso, ya. Kemudian dagingnya itu sampai keluar, ya, berdarah banyak. Waktu itu ketika mau dijahit sama dokter, Mister itu hampir semaput, ya, hampir pingsan. Karena apa? Karena banyak darah yang keluar, karena kesakitan, ya, karena melihat darah. Ada orang-orang yang tidak kuat lihat darah, akhirnya semaput. Nah, dokter ini bilang, Yesus itu tidak mati, tapi Yesus itu semaput, pingsan. Ini adalah berita dusta yang konyol. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus dikubur dan Yesus bangkit dari mati. Tidak ada adik-adik. Ya, orang mati sudah dikubur, kemudian dia bangkit. Para penjaga itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus bangkit. Tetapi mereka berdusta demi uang, menutupi kebenaran yang sejati. Ya, mari kita mau melihat sebenarnya Yesus itu bangkit, hidup dan naik ke surga. Ada beberapa bukti.
kebangkitan dan kenaikan Yesus itu nyata. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, dikatakan di situ, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa di antaranya telah meninggal. Jadi adik-adik, sejarah mengatakan, Paulus mengatakan, bahwa ketika Yesus bangkit, itu bukan cuma dilihat 1-2 orang, bukan cuma dilihat 10 orang, tetapi ratusan, dikatakan lebih dari 500 orang. Ketika dia naik ke atas surga, dia dilihat begitu banyak muridnya. Mungkin ratusan orang melihat Yesus naik ke atas surga. Begitu banyak saksi mata yang melihatnya. Tidak mungkin berita ini bohong, ya. Dan ketika Alkitab ini ditulis ya di dalam kitab Matius, Markus, ya, Lukas, di situ diceritakan tentang kenaikan Yesus, kebangkitan dan kenaikan Yesus, ya. Dan Alkitab itu ditulis, kalau menurut sejarah ya, itu tahun 60 sekian, tahun 70-an Masehi, ya. Tahun 70, 60, 70. Kalau Alkitab NIV Bible Study mengatakan bahwa kitab Markus itu ditulis sekitar tahun 50-an. Kalau tahun 50-an, itu berarti selisihnya sama kematian dan kebangkitan Yesus, itu sekitar hampir 20 tahun. Ya, Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, itu sekitar tahun 33. Tahun 33 Masehi, sekitar itu, tahun 30 Masehi. Dan kitab Markus yang mencatat tentang kebangkitan Yesus, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, itu tahun 50 ditulisnya. Coba selisih 20 tahun. Coba kalian tanya sama mama papa kalian. Mama papa inget nggak kejadian tahun 98 di Indonesia? Waktu itu di Indonesia terjadi kerusuhan yang besar. Tahun 98 itu berarti berapa tahun yang lalu? Berarti sekitar 20 sekian tahun, belum 30 tahun yang lalu. Ya, sama seperti kejadian ini. Mama papa kalian pasti akan bisa menceritakan, oh iya nak, waktu itu ya mama papa masih SMA mungkin. Mama papa waktu itu masih SMP mungkin. Mama papa ingat, mama papa waktu itu takut. Ya, mungkin mama papa kalian ada yang orang Jakarta, di sana kejadiannya lebih mengerikan. Mereka pasti ingat apa yang terjadi. Mister ingat waktu itu, ya. Waktu itu papanya Mister itu setiap malam itu disuruh jaga, bawa pentungan, ya, jaga di pos satpam. Kalau ada orang-orang yang mau merampok, ya, mau melakukan penjarahan, mau melakukan kerusuhan, orang-orang warga kampung ini semua sudah siap untuk melawan mereka. Waktu itu Mister takut. Jangan sampai papanya Mister kena apa-apa. Jangan sampai ada orang yang melakukan kejahatan, kerusuhan, kengerian waktu itu. Itu 20, kalau sekarang tahun 2025, ya. Tahun 2025 dikurangi 1998, itu berapa tahun yang lalu? 2025 dikurangi 1998, 27 tahun yang lalu. Masih ingat Mister? Suasananya waktu itu masih ingat. Sama ketika kitab Markus pertama kali ditulis, itu jaraknya cuma 20 tahun dari kejadiannya. 500 orang yang melihat kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus, sebagian besar mereka masih ada. Ketika kitab Markus ini dikeluarkan, kalau mereka lihat, loh, Markus ini bohong, Yesus tidak pernah bangkit, Yesus itu mati, aku lihat sendiri. Mereka 500 orang ini bisa protes sama Markus. Ya, Markus ini pasti didatangi, mungkin diserang habis-habisan. Tapi semua mengaminkan, semua mengakui. Orang-orang saksi mata ini mengakui. Begitu banyak saksi mata yang melihat. Sehingga tidak mungkin bahwa ini semua kebangkitan dan kenaikan Yesus itu bohong. Adik-adik, kita harus paham bahwa semuanya ini itu pasti adalah usaha manusia, usaha iblis untuk membuat kalian tidak percaya. Juga satu bukti lagi, Yesus itu naik ke surga
itu di atas Bukit Zaitun, sebuah tempat yang terbuka, dan terjadi pada siang hari. Ini adalah sebuah tempat umum, banyak orang yang bisa lewat dan kebetulan melihat. Bukan hanya murid-murid Yesus, ini sangat mungkin terjadi. Meskipun di dalam Alkitab tidak dicatat, ya, tidak dicatat. Tapi kita melihat ini adalah tempat yang begitu luas, yang bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi tidak mungkin Yesus naik dan tersembunyi. Seharusnya itu yang terjadi. Jadi secara logika, secara fakta, secara sejarah, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah naik ke atas surga, bangkit dari kematian dan naik ke atas surga. Dan terlebih dari itu, dengan iman, dengan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati kita, kita bisa melihat, kita bisa percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan naik ke atas surga. Kita mau melihat adik-adik, kenapa orang-orang itu, iblis, ingin kita semua tidak percaya Yesus bangkit. Kenapa kok iblis itu berusaha menipu begitu banyak orang supaya kalian gak percaya Yesus itu bangkit. Supaya kalian tuh percayanya Yesus itu mati saja, gak pernah bangkit, gak pernah naik ke surga. Ternyata ya, kepercayaan kita itu sangat penting. Ya, kita mau melihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Ini loh pentingnya kalian percaya. Kalau kalian tidak percaya, kalau kalian seperti orang dunia, tidak percaya Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, bangkit dari antara orang mati, kalian tidak percaya, kalian nggak diselamatkan. Ketika kita nanti mati, kita akan masuk neraka. Tetapi ketika kita percaya Yesus mati, oke mati, tapi dia juga bangkit dan juga dia naik ke atas surga, kita diselamatkan. Iblis nggak mau ini. Iblis kepinginnya kalian binasa. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang jadi bapamu dan kamu ingin melawan keinginan-keinginan bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia tidak hidup di dalam kebenaran. Dia selalu berkata bohong. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak dari segala dusta. Iblis itu kepingin kalian tidak percaya terhadap kebenaran, yaitu Yesus mati dan bangkit di atas, bangkit dan naik ke surga. Supaya kalian apa? Nemeni iblis di neraka. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kita sudah disediakan keselamatan hidup yang kekal. Kita nggak mau. Jangan sampai dari antara kalian tertipu. Mungkin kalian, teman-teman kalian ada yang mengatakan ini itu, mencoba meyakinkan kalian kekristenan itu salah, meyakinkan kalian bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus cuma manusia biasa, Yesus cuma nabi yang hebat, bisa menyembuhkan, Yesus itu tidak pernah mati, atau Yesus mati, oke, tapi tidak pernah bangkit. Yesus itu mati selamanya, Yesus itu manusia biasa. Jangan sampai kalian tertipu oleh tipu daya iblis ini. Karena ini adalah tipu daya yang sudah direncanakan, diatur oleh iblis sejak dahulu kala. Sejak awal Yesus mati dan bangkit, dia sudah merancangkan ini. Karena apa? Karena sedemikian pentingnya kepercayaan kita. Karena ini berkaitan dengan keselamatan kita. Lalu kita lihat selanjutnya. Untuk apa Yesus itu harus bangkit dan naik ke surga? Ya, kenapa kok tidak mati saja di atas kayu salib, beres, selesai, finish? Ya, kenapa dia harus bangkit? Ketika Yesus mati, seperti pada umumnya manusia, kalau Yesus manusia ya, rohnya tidak akan mati. Tapi di dalam kasus Yesus, di dalam Yesus, hidup Yesus yang tadinya dilihat orang mati, dia harus bangkit. Dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang luar biasa. Dia menampakkan diri kepada banyak muridnya. Dia bisa jalan tembus tembok, semua pintu tertutup, semua jendela tertutup, dia bisa menembus.
tapi dia tetap bisa makan ikan goreng, tapi dia tetap bisa dilihat oleh orang. Luka di tangannya dan di lambungnya masih ada, menunjukkan itu adalah Yesus, tapi dia dengan wajah yang sempurna. Ya, mungkin Yesusnya tadinya tuh giginya agak nggak rata gitu ya, atau kukulan gitu mungkin. Pada waktu dia bangkit, dia dengan tubuh kemuliaan yang indah, yang sempurna. Ya, kenapa dia harus bangkit? Harus menampakkan diri kepada murid-muridnya, harus menunjukkan diri kepada lebih dari 500 orang. Kenapa? Kita melihat, ya, karena kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga itu memberi dampak yang luar biasa bagi hidup kita. Yang pertama, dari kebangkitan Yesus itu melepaskan kita dari ikatan dosa. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalian tidak dilepaskan dari dosa. Jadi Yesus perlu bangkit, hidup, menunjukkan bahwa dia menang atas maut, menang atas dosa-dosa. Dan kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dalam hati percaya dan dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, kita akan dilepaskan dari ikatan dosa kita. Jadi dosa itu seperti gaya gravitasi, ya, akan menarik kalian jatuh terus di dalam dosa. Itu yang namanya disebut dengan hukum dosa, sama seperti dengan hukum gaya gravitasi. Kalau kalian punya satu barang gitu ya, kalian jatuhkan, pasti dia jatuh ke bawah. Sama dengan manusia berdosa pada umumnya. Sama seperti kita. Ketika kita belum ditebus roh kita, ketika kita digoda, kita jatuh dalam dosa. Kita pasti jatuh dalam dosa. Tetapi ketika roh kita ditebus, kita dilepaskan dari ikatan dosa. Kita punya kekuatan untuk menang, untuk lepas dari ikatan dosa. Nah, pada awalnya mungkin kalian tidak langsung merasa seperti itu, hebat bisa lepas dari dosa. Tetapi kalian perlu mengerti bahwa ketika kalian ditebus, diselamatkan, kalian tuh seperti jadi sebuah ciptaan yang baru. Ya, ketika kalian tadinya itu adalah ayam, contohnya gitu ya, ayam. Ketika kalian dilahir barukan kembali, kalian tuh menjadi seperti Raja Wali, burung Raja Wali, sebagai ciptaan yang baru, tetapi masih dalam bentuk telur. Ya, kalau kalian lihat telurnya burung Raja Wali, bentuknya oval itu, ya. Masih belum kelihatan ketika telur Raja Wali itu menetas. Keluar Raja Walinya, anak Raja Wali. Kalian lihat, Raja Walinya itu mungkin masih belum berbulu, belum bisa terbang. Sayap-sayapnya sangat lemah. Dia bahkan untuk berjalan aja pakai kakinya jatuh-jatuh. Lebih hebatan si ayam. Mau lagi terbang, dia tidak bisa terbang. Tetapi ketika kita sebagai ciptaan baru ini, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan, kita akan bertumbuh. Kita akan semakin mahir. Burung Raja Wali tadi yang belum punya bulu, lama-lama punya bulu. Lama-lama otot sayapnya jadi kuat. Lama-lama dia bisa jatuh dan terbang. Dia bisa terbang ke angkasa. Dia tidak seperti ayam yang sampai mati tidak akan pernah bisa terbang. Sebesar apapun sayapnya ayam, dia tidak akan pernah bisa terbang. Tetapi kalau kita berubah menjadi ciptaan yang baru, kita bisa melampaui semua itu. Kita bisa melawan gaya gravitasi. Kita punya pilihan ketika kita dijatuhkan dari tebing, kita tinggal mengangkat sayap kita, mengepakkan sayap kita. Kita bukan ayam yang tidak bisa terbang, yang tidak bisa mengatasi gaya gravitasi. Kita burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Itulah yang dikerjakan oleh kebangkitan Yesus. Kita dilepaskan dari ikatan dosa, kita dirubahkan. Tadinya kalau kita digoda dengan gambar cabul, kalau tadi kitanya digoda dengan mungkin ngerjakan soal ulangan, ya, mungkin kalian yang masih PAI sekarang, kalian gak bisa. Kalau zaman dulu ketika kalian belum ditebus Tuhan, kalian pasti jatuh. Kalian pasti jatuh untuk nyontek dan lain sebagainya. Sekarang kalian bisa memutuskan, Tuhan, aku berjalan bersama dengan Engkau. Engkau memberikan aku kerajinan. Aku akan belajar dengan lebih rajin. Engkau akan memberikan aku hikmat.
Karena kita bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita terus melatih berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan, kita semakin kuat. Waktu ulangan, kita bisa mengatakan, tidak. Aku sudah belajar, ngotot. Aku sudah berdoa. Kalau aku hari ini kerjakan soalku tidak bisa, aku tidak mau nyuntuh, aku mau serahkan sama Tuhan. Misal sumama aku harus dapat nilai jelek, terima kasih Tuhan. Aku sudah menjadi orang yang lebih rajin, aku menjadi orang yang lebih tekun belajar, aku bukan jadi orang yang suka nyontek. Kalian bisa memutuskan karena kalian adalah tangan baru. Yang kedua, kalau Yesus mati bangkit dan naik ke surga, itu adalah contoh bagi kita. Kita pun juga akan bangkit ketika kita nanti mati. Atau ketika kita pengangkatan, kita akan dirubahkan dalam tubuh kemuliaan, kita akan naik ke surga sama seperti Yesus. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya apa? Ketika Yesus mati, Yesus bangkit, dia jadi anak yang sulung, anak yang pertama. Untuk apa? Anak yang pertama untuk dibangkitkan, untuk diubahkan, untuk naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Artinya apa? Demikian juga dengan kita. Ya, demikian juga dengan kita. Kita ini akan juga dibangkitkan. Kita pun akan ditebus tubuh kita. Dan kita akan naik ke surga sama seperti Tuhan. Di dalam poin yang pertama, kita dilepaskan dari ikatan dosa itu secara roh. Apa yang tidak? Yang kedua ini, yang dibangkitkan itu adalah tubuh jasmani kita. Yesus diberikan tubuh kemuliaan, kita juga akan diberikan tubuh kemuliaan. Kalau kalian selama masa hidup ini, kalian mungkin merasakan beberapa kelemahan dalam tubuh kalian. Mungkin kalian merasa ada sakit-sakit tertentu yang menghinggapi tubuh kalian. Rasanya tidak enak. Percayalah, di dalam tubuh kemuliaan, kalian nanti akan menjadi orang yang luar biasa dengan tubuh yang sempurna. Tanpa kelemahan, Yesus bisa makan, tapi tidak lapar. Tidak pernah sakit perut, tidak pernah demam, dan lain sebagainya di dalam tubuh kemuliaan. Kalau Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan naik ke surga, kita juga. Di dalam kita berdoa supaya di dalam pengangkatan kita sama-sama diangkat, kita sama-sama diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 26 mengatakan kita akan dilepaskan dari maut. Maut itu apa? Maut itu adalah mati rohani. Orang yang mati rohani akan berakhir pada neraka kekal, api kekal, binasa. Kalau mati secara biasa, mati tubuhnya, ya, ada kesempatan dia akan masuk ke surga. Tetapi mati maut itu adalah mati secara rohani. Ketika seseorang tidak mendapatkan keselamatan kekal. 1 Korintus 15 ayat 26 mengatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ayat yang ke-27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, kaki Yesus. Maut sudah dikalahkan. Artinya apa? Mungkin adik-adik kalian punya ada orang tua, kakek nenek, orang-orang yang lebih tua dari kalian, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang sudah mendapatkan kelepasan dari maut ini. Mungkin mereka sedang di dalam ambang kematian. Ketika mereka dalam sakit mereka bisa sewaktu-waktu meninggalkan kalian, meninggal. Tapi mereka siap. Karena apa? Karena mereka sudah menang dari maut. Maut tidak lagi menguasai mereka. Ketika mereka mati, mereka ketemu Yesus. Mereka masuk surga. Tidak ada lagi maut yang akan menanti mereka. Itulah dijanjikan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita siap setiap saat. Berapa banyak orang-orang ditanya, kamu siap tidak mati? Pertanyaannya ngeri ya. Tapi bagi orang-orang yang percaya sama Yesus, yang sudah mendapatkan keselamatan itu, kematian itu tidak mengerikan. Karena kematian itu bukan lagi maut. Kematian itu hanya perpindahan menuju ke alam yang lebih baik, menuju ke surga, masuk ke surga. Ketika kita bertemu dengan kekasih kita, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, sahabat kita, Bapa kita di dalam kerajaan surga,
Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak lagi mengerikan seperti yang dialami beberapa orang di dalam dunia. Mereka begitu ketakutan ketika mereka harus menghadapi kematian. Kemudian yang keempat, Yesus naik untuk menjanjikan. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa, selama-lamanya di dalam hidup kita. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Yesus ada di bumi sebagai manusia, ya, Yesus ada di bumi, dia terbatas, cuma ada di Galilea, cuma ada di Yerusalem, ya. Tetapi ketika Yesus mati, dia naik ke surga. Yesus mengirimkan Roh Kudus turun ke atas kita, dan itu menjadi sebuah kuasa, dan itu nyata, adik-adik. Kalau kalian baca di dalam Alkitab, di dalam sepanjang kisah para rasul, kalian akan melihat kuasa yang luar biasa. Bagaimana Roh Kudus itu menuntun Petrus, menuntun Paulus. Kalau sampai hari ini kekristenan sampai di Indonesia, sampai di seluruh dunia, sampai di Papua, sampai di Afrika, sampai di mana-mana, itu karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang-orang yang dipimpin Roh Kudus menyebarkan kekristenan, menyebarkan Injil dengan segala kuasa. Dan itu dapat dicapai hanya karena kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus yang menyertai kita itu luar biasa. Setiap di antara kalian bisa berdoa, Roh Kudus, atau Tuhan Yesus, atau Allah Bapa. Itu ketika kita berdoa kepada Allah langsung, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu menjadi penghubung. Ya, Roh Kudus ada di dalam kita, mendengar setiap doa kita dan berdoa kepada Allah Bapa dengan doa yang sempurna. Ya, kita punya pribadi Allah di dalam hidup kita. Bukan cuma malaikat, bukan cuma orang hebat, bukan cuma orang kuat, tetapi Roh Kudus dengan kuasanya, dengan pimpinannya, dengan damai sejahtera, dengan pimpinannya. Luar biasa, adik-adik. Adik-adik yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, Mister undang. Mungkin kalian mau rindu, kalian bisa bilang kepada guru-guru kalian, dan mungkin kalian juga bisa datang ke gereja di Taman Simpang 12, di Gereja Bukit Saitun. Ya, setiap Senin pertama ada baptisan Roh Kudus. Kita bisa minta Roh Kudus untuk menguasai kita, dan kita bisa hidup di dalam Roh Kudusan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang perjanjian lama, tetapi yang diberikan kepada kita, orang-orang perjanjian baru, melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Ini yang dijanjikan Yesus sebelum Yesus mati dan naik ke surga. Dan jadi kita perlu tahu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua sebelum dia naik, yaitu sesuatu yang sangat penting. Apa? Menjadi saksi. Supaya ketika kita punya Roh Kudus, kuasa itu bukan cuma untuk diri kita, tetapi itu kita memenangkan jiwa, untuk kita memberitakan Injil, untuk menyampaikan Injil itu, baik di dalam keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita, semua mendengarkan Injil. Selanjutnya kita akan melihat untuk menyatakan bahwa Yesus bukan Allah yang mati. Nah, berapa banyak Tuhan dari agama-agama yang lain itu bentuknya patung. Mereka mati, ya, mereka mati. Tapi Yesus, Allah kita, itu adalah Allah yang hidup. Ketika dia naik ke surga, dia itu naik ke surga dan menyediakan rumah bagi kita. Inilah hidup kekal itu, Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Adik-adik, Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk menyediakan tempat rumah di dalam kerajaan surga yang kekal. Ini sesuatu yang sangat penting. Ini adalah sebuah jaminan ketika seseorang harus mati, meninggalkan dunia yang fana ini.
Dia memiliki tempatnya di surga yang kekal. Dia tidak sendirian, dia bersama dengan Yesus. Dan yang terakhir, dia tidak kembali ke surga hanya untuk senang-senang. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, ya, dan yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita di hadapan Allah Bapa. Dia membenarkan kita. Dia berdoa bagi kita. Dia menjadi juru syafaat bagi kita, ya, berdoa bagi kita. Puji Tuhan, adik-adik. Inilah yang dapat kita pelajari. Kenapa Yesus itu mati, tetapi dia juga harus bangkit dan dia harus naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus sudah melakukan segala sesuatunya untuk kita. Bagiannya adalah mati di bumi ini, bangkit dan naik ke surga. Dan di sana pun dia tidak nganggur. Dia tidak cuma senang-senang. Dia memberitakan, dia menyediakan rumah bagi kita, dan dia menjadi juru syafaat bagi kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan? Apa bagian yang akan kalian ambil? Apakah kalian mau tetap percaya sekali Yesus selamanya Yesus? Apakah kalian mau terus berjalan di dalam Roh Kudus yang sudah disediakan Tuhan, diberikan Tuhan atas kalian? Ataukah kalian mau meninggalkan Yesus? Semuanya terserah tergantung dari kita semua. Tetapi kita mau melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan itulah yang harus kita ambil, yaitu terus mengiring Kristus sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, adik-adik. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan tutup mata, kita akan tutup ibadah kita Bible Study for Kids pada sore hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang mati tapi bangkit dan hidup selama-lamanya. Engkau naik ke atas surga, biar lewat naiknya Engkau ke atas surga, kami boleh semakin Tuhan mendekat dengan Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan semakin cinta Tuhan, mencari Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau sudah mengerjakan semuanya untuk kami, dan kami mau mengambil bagian kami, yaitu mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati secara jasmani, secara rohani, terlebih lagi Tuhan, biar mereka Engkau lindungi di dalam pergaulan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik. Sampai di sini firman Tuhan Bible Study for Kids. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Bye-bye.